harga saham penggerak IHSG di bulan Maret ini akan mengalami penurunan ya. Jadi ini adalah momen untuk kita membeli sebanyak-banyaknya bagi para investor atau trading yang sudah lama menantikan harga saham-saham yang terbaik ya, yang ada di dalam daftar LQ45. Mudah-mudahan dengan kondisi saat ini kita semua bisa memanfaatkan momen dan situasi terbaik di bulan Maret ini ya. Mungkin bagi penonton semua atau investor yang akan mengikuti sinyal dari kami ya, ini adalah kesempatan terbaik untuk kita bisa membeli sebanyak-banyaknya saham yang ada di daftar RQ45. Saham apa aja, misalkan yang terbaik ya untuk di pilihan kami dari channel April 2. Mungkin bagi penonton semua yang ingin memiliki saham konsumer ya, bisa membeli saham berkode UNPR ya, Unilever. Bagi yang ingin membeli saham otomotif bisa membeli saham berkode ASII ya, atau Astra Internasional. Mungkin bagi penonton semua juga atau investor yang ingin membeli saham provider bisa membeli saham berkode ISAT ya, atau Indosat. Mungkin penonton semua yang sudah lama ingin memiliki saham perbankan BUMN terbesar di Indonesia bisa memilih saham berkode BMRI ya, atau Bank Mandiri, saham berkode BBRI atau Bank BRI ya, saham berkode BBTN atau Bank BTN. Ini adalah beberapa saham BUMN yang terbaik sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Di sini kami akan menjelaskan kembali. Kalau untuk kode saham berkode BMRI atau Bank Mandiri, salah satu keunggulannya adalah di bidang teknologi yang terunggul ya untuk saham BUMN. Kalau untuk Bank BRI terbesar di jumlah cabangnya ya, dan kurnya terbaik. Dan untuk kode saham BBTN terbaik di penyaluran kredit perumahan ya, atau di bidang KPR yang terbaik di BUMN. Mungkin bagi penonton semua yang ingin memiliki saham energi ya, bisa membeli saham berkode ANTM atau Aneka Tambang. Aneka Tambang keunggulannya saham terbaik BUMN di bidang pertambangan, khususnya emas dan sebagainya ya. Mungkin penonton juga yang ingin memiliki saham minyak gas ya, bisa membeli ya saham berkode Pegas atau perusahaan gas negara. Ini adalah salah satu BUMN terbaik yang ada di Indonesia dengan nilai produksi terbaik juga ya, dan merupakan perusahaan yang dilirik juga oleh luar negeri ya. Untuk sektor yang lainnya yang mungkin tidak kalah menariknya untuk pendatang baru dengan saham yang harga masih terjangkau, bisa memilih juga saham berkode GOTO ya, atau Gojek Tokopedia. Keunggulannya di bidang e-commerce ya,
dan yang lainnya juga. Untuk Astra Internasional yang terbaik di bidang otomotif, terus dan Unilever juga sektor swasta di konsumer yang dengan nilai pasar yang cukup banyak juga ya. Terus untuk saham terbaik di sektor swasta, penonton bisa membeli saham berkode BBCA ya, atau Bank BCA ya. Mungkin untuk penonton yang ingin memiliki jalan tol ya, bisa membeli saham berkode JSMR ya, atau Jasa Marga. Demikian rekomendasi dari kami channel Apriyadi 22 selama periode bulan Maret ya 2025 bagi penonton semua yang ingin membeli saham-saham terbaik di antara periode bulan Maret dan awal April ya, setelah libur hari raya. Kemungkinan saham-saham tersebut dan seluruh saham yang ada di bursa masih mengalami situasi harga yang mengalami penurunan secara menyeluruh, karena saham-saham penggerak IHSG mengalami penurunan yang cukup sangat signifikan ya, di kisaran dari 7.000 lebih IHSG sekarang di 6.000-an lebih ya, dari 7.000 di tahun akhir 2024 dan di bulan Maret di 6.000-an ya. Jadi kurang lebih ada penurunan yang cukup signifikan secara menyeluruh, dan kemungkinan akan tetap mengalami situasi harga yang masih terkoreksi cukup tajam ya. Penyebabnya mungkin untuk penonton semua sudah mengetahui ya, karena salah satu faktor ketidakpercayaan asing menjual saham yang ada di pasar modal Indonesia secara besar-besaran, dan diikuti kepanikan investor lokal ikut juga menjual secara besar-besaran. Tetapi kami dari channel Apriyadi 22 untuk yang ingin memiliki profit di waktu yang akan datang dalam jangka waktu yang panjang, ini adalah momen yang tepat ya untuk kita membeli. Jangan panik, karena kami yakin setelah mengevaluasi, dan kami sering mengalami situasi atau melihat situasi seperti ini sepanjang dari tahun 2005 sampai 2025. Kadang memang ada saatnya momen-momen seperti ini bisa terjadi ya. Berkat pengalaman yang cukup lama, kurang lebih 20 tahun, jadi bagi kami sudah tidak aneh ya. Jadi melainkan ini adalah kesempatan terbaik untuk kita membeli sebanyak-banyaknya, dan kami dari channel Apriyadi 22 memberikan sinyal untuk kita membeli sebanyak-banyaknya ya, karena ini adalah kesempatan dan masih peluang masih ada ya. Karena kenapa saya bisa bilang demikian, karena Indonesia memiliki keunggulan istimewa di bidang sumber daya alam, sumber energi, dan kekayaan yang mungkin jika dikelola dengan baik, semua akan bisa membuat keadaan ekonomi di negara ini, negara kita tercinta Indonesia, bisa lebih baik lagi di waktu yang akan datang ya. Semoga sinyal dari kami untuk bisa membeli sebanyak-banyaknya untuk jangka panjang mendapat mendapat reaksi ya bagi penonton semua yang ingin mengetahui apa yang kami respon ya untuk jika kita menghadapi keadaan seperti ini. Demikian dari kami dan tim analis channel Apriyadi 22, yang mungkin analisa kami suka berbanding terbalik ya. Di saat orang lain panik, analis
hampir seluruh analis panik untuk keadaan saat ini karena IHSG turun terus para investor lokal juga panik dan investor asing pun juga sama panik untuk keadaan IHSG yang ada di Indonesia. Kami merespon terbalik ya, ini merupakan peluang bagi kita dan bukan hanya sekadar membeli saja, melainkan ini kesempatan kita untuk berpartisipasi, untuk membeli sebanyak-banyaknya. Mari kita majukan pasar modal Indonesia kalau kita bukan siapa lagi. Dan alhamdulillah untuk keadaan pasar modal Indonesia sekarang sudah dinominasi oleh generasi muda ya, yang tidak panik begitu saja untuk situasi seperti saat ini. Berbeda dengan dulu saat saya awal-awal masuk ke dunia pasar modal ya. Kalau dulu didominasi oleh generasi atau yang sudah ini ya, hampir seluruhnya di atas usia muda ya. Kalau untuk sekarang hampir seimbang ya, generasi muda juga ikut berpartisipasi seperti mahasiswa dan pelajar juga sudah banyak yang ikut yang ikut serta ya. Jadi untuk saat ini porsi publik yang ada di dunia pasar modal Indonesia kalau saya bisa katakan sudah lebih baik dan sudah lebih kuat ya, karena generasi muda tidak mudah kalah begitu saja untuk menghadapi situasi seperti ini, lebih kuat ya. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya jumlah investor retail ya atau publik atau masyarakat di generasi muda bisa lebih memajukan pasar modal Indonesia. Ini merupakan kabar gembira untuk di tahun sekarang ya, tahun 2025. Berbeda dengan saat saya awal-awal masuk ke pasar modal secara full di tahun 2012, yang dinominasi oleh generasi muda masih sangat sedikit ya. Kalau untuk sekarang lebih banyak ya, bisa seimbang lah, bisa dikatakan seperti itu jumlah investornya. Dan untuk saat ini lebih banyak jumlah investornya, jadi walaupun nominalnya kecil-kecil, tetapi jika kita semua bersatu kemungkinan memiliki kekuatan dan lebih banyak lagi untuk bisa mempertahankan atau bisa memajukan pasar modal Indonesia di kondisi terkoreksi seperti saat ini ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa mendatangkan manfaat ya, dan bisa memberi ketenangan bagi investor atau penonton yang sedang panik untuk kondisi IHSG saat ini. Dan mudah-mudahan bagi yang bingung harus bertindak seperti apa, mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban dan referensi ya. Tetapi semua saya kembalikan, segala keputusan semuanya ada di penonton semua ya. Semoga video kali ini bisa menjadi bahan referensi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh penonton semua. Dan bagi penonton semua yang ingin bertanya atau request pembahasan apapun di channel ini, silakan isi di kolom komentar. Nanti setiap jawaban yang ditanyakan akan kami jawab dalam video berikutnya yang terbit di channel ini. Buat yang belum subscribe juga, jangan lupa subscribe, like and share, dan yang belum menyalakan lonceng notifikasinya, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dari video-video terbaik, informasi edukatif yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dari channel Apriliado 2. Akhir kata, sebelum
saya pamit. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah dalam penyampaian penjelasan. Dan mudah-mudahan video yang terbit kali ini bisa bermanfaat dan berguna untuk penonton semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan waktu. Assalamualaikum.